Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nila Novita. I'm as the second speaker. Today I'm going to discuss about teaching pronunciation because the content by teaching pronunciation there are 5. I just to discuss just 3. The first is perfection versus intelligibility, and the second is problems, and the last is phonemic symbols. For the first point is perfection versus intelligibility. Di sini jadi perfection versus intelligibility ini berkaitan dengan kesempurnaan dan kecerdasan. You can look at there are 3 points by perfection versus intelligibility. The first is the degree of perfect pronunciation depends on student attitude to speak and hear. Jadi untuk poin pertama itu berkaitan dengan kemampuan seorang dalam ketika berbicara dan mendengar. Karena kenapa kesempurnaan dalam pelafalan itu terjadi ketika seorang siswa tersebut sudah memiliki skill dalam speaking maupun dalam listening. Ketika keduanya sudah dimiliki oleh siswa tersebut, ketika melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan siapapun, itu pelafalannya itu jauh lebih baik. Kemudian siswa tersebut sudah memahami apa yang ingin dia sampaikan dengan pengucapan yang baik dan benar. Kemudian yaitu pronunciation feature is more important when intelligibility is the goal of pronunciation. Yaitu fitur pelafalan lebih penting ketika kecerdasan. Yaitu di sini poin kedua ini berbicara tentang fitur pelafalan itu lebih penting. Ya, memang ketika seseorang ingin melakukan komunikasi agar komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik dan benar, itu tergantung dari bagaimana cara pengucapannya. Karena ketika pelafalan yang dikeluarkan atau ucapan yang disampaikan oleh si pembicara tersebut tidak jelas, otomatis si pendengar juga tidak paham apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Kemudian stressing word or phrases intonation are vital. Fitur pelafalan menekankan kata phrase atau intonasi sangat penting ya. Untuk poin ketiga di sini bicara tentang stressing word. Yang kedua yaitu problems. Problem sendiri di sini yaitu ada 3. The first is what student can hear. The second one is what student can say. The last is the intonation problem. What student can hear di sini yaitu problem with different sounds where their language doesn't have the sound. What student can say di sini berkaitan dengan problem with physical unfamiliarity of sounds. The last is the intonation problem. Problem to identify different pattern of rising and falling tones. Jadi intonasi sendiri di sini untuk mengidentifikasi tinggi rendahnya nada. Yang ketiga yaitu phonemic symbols. Di sini ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan phonemic symbols. Yang pertama yaitu phonemic symbols help student to be aware of different phonemes. Jadi simbol fonemik membantu siswa untuk menyadari fonem yang berbeda. Karena tidak jarang kita dapat dalam bahasa Inggris itu pengucapannya hampir-hampir sama. Jadi dengan phonemic symbol ini kita dapat membedakan bagaimana cara penyebutannya. Kemudian yang kedua yaitu dictionaries usually give the pronunciation of head word in phonemic symbol.
kamus di sini yaitu contohnya kamus. Kalau dalam kamus online biasa di kamus itu biasa ada simbol-simbol ketika pengucapan kata di situ tertulis. Nah, itu bisa juga membantu kita untuk menemukan perbedaan different phonemes-nya. Kemudian it's easier to explain what mistakes has occurred when teacher and student know the symbols. Jadi di sini dengan adanya phonemic symbol, pasti orang guru maupun siswa itu lebih mudah untuk menjelaskan kesalahan apa yang terjadi ketika guru dan siswa tahu simbol-simbolnya. Kemudian yang ketiga yaitu the symbol of pronunciation can be used for text and games. Simbol pengucapan bisa digunakan oleh tugas maupun games. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.